supaya bisa mengikutinya dengan baik ya Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa diberkati oleh pujian dan penyembahan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Jika ada kusir-kusir yang mengganggu kami ya Tuhan dalam bentuk apapun ya Tuhan, dalam kami beribadah menyembahmu ya Tuhan, kami patahkan, kami surkan, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus siap. Laskar Kristus siap. Malam hari ini kita akan menyanyi pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Oh Yesusku,
berarti. Shalom adik-adik semua. Shalom. Kita akan main Cikupa. Nah, ayo, karena di sini cuma ada Ciki sama Dev. Ciki sama Dev ada di sini berarti. Oh. Ya, mudah. Adik-adik ikutin. Sambil ikutin ya di rumah ya. Nanti yang salah ya nggak usah dihukum. Ayo. Udah tahu kan permainannya? Tahu. Ayo, 1, 2, 3. Cikupa. 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 Ayo ya David. Cikupa. Nggak boleh sama gerakannya. Nanti nyanyi ya yang salah ya. Cikupa. 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 David maju nyanyi. David nyanyi sendiri ya. Berdiri. Siapa? Lagu apa? Lagu apa? Cepet. Cuit udah. Cici. Hadap sini, David. Suaranya yang keras.
Kita akan nyanyi lagi pujian Sungai Sukacitamu. Yang semangat, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Oh, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Haleluya, mengalir Bersamamu. bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita akan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan nyanyi lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Oh iya teman-teman, video ayat hafalannya nanti dikirim ke grup ya, supaya bisa dilihat sama ibu gembala, sama om mama tante. Nanti ada hadiahnya, sama doanya yang tangan atau yang lembaran salib itu, yang prakarya itu nanti difoto sekalian sama video ayat hafalannya dikirim ke grup biar dilihat sama om tante, terus nanti dikasih hadiahnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia
tutup mata, lipat tangan semua. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Sudah memuji memuji Tuhan. Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Duduk diamkan kami untuk kami sama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo duduk semua yang di rumah masing-masing. Yang sudah bisa baca, kita mau baca Alkitab. Injil Lukas pasal 18. Mulai ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sampai 14 debitnya. Di situ ceritanya tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama datang di bait Allah untuk berdoa. Kan minggu kemarin kan tante membawakan cerita tentang berdoa yang tugasnya ya yang ada gambar tangan sama ada buku catatan yang sampulnya ada gambar salib. Jadi tugas itu belum ada yang ngumpulin sampai hari ini. Nah, dalam cerita dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-9, yuk kita baca yang awal kitab dah. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ini dua orang Farisinya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenada ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, kita mau lihat dalam cerita firman Tuhan ini, ada dua orang yang datang berdoa di bait Allah. Firman Tuhan katakan yang pertama orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang suka berkhotbah di bait Allah, ngasih ceramah di bait Allah, sedangkan orang pemungut cukai adalah orang yang berdosa. Nah, dalam doanya orang Farisi itu bilang sama Tuhan, ya dalam hatinya, dia berdoanya, ya terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur karena aku tidak sama dengan orang lain. Nah, seringkali dalam kita berdoa kepada Tuhan, ya ternyata kenapa doa kita seringkali tidak dijawab oleh Tuhan? Karena mungkin doa kita seperti orang Farisi, lagi berdoa dalam kesombongan, ya. Berdoa tapi membanggakan diri sendiri. Sambil berdoa tetapi
merasa paling baik. Firman Tuhan katakan berdoa dalam hati, berarti pemungut cukainya nggak bisa dengar, karena orang Farisi berdoa dalam hati berarti tidak mengeluarkan suara. Tapi apakah Tuhan tahu? Tahu. Apakah Tuhan dengar? Dengar apa yang diomongin sama orang Farisi. Ternyata dia berdoa, tetapi dalam doanya itu menjelekkan orang lain. Dalam doanya itu merendahkan orang lain. Dalam doanya itu merasa dia yang paling baik, dia yang paling benar. Nah, tetapi orang pemungut cukai, firman Tuhan katakan pemungut cukainya dia justru nggak ngomong banyak-banyak. Dia cuma bilang, ya Tuhan, ampunilah aku yang berdosa. Ya. Dia nggak, karena kalau orang pemungut cukai zaman dulu, orang yang dikenal sebagai orang berdosa. Ingat nggak cerita Sakius? Sakius itu kepala pemungut cukai, yang orang-orang di zaman itu ya tahu bahwa kalau pemungut cukai itu orang yang paling banyak dosanya, ya nggak layak untuk datang kepada Tuhan. Apalagi waktu itu Tuhan mampir di rumahnya Sakius. Nah sekarang yang datang berdoa di gereja salah satunya adalah pemungut cukai. Tapi pemungut cukai ini karena dia pikir dia orang berdosa, orang yang banyak salahnya, makanya kita bilang dia nggak berani melihat ke langit. Tapi dia hanya nunduk, dia memukul dirinya sendiri, dan dia bilang saya orang berdosa. Tuhan ampuni saya orang berdosa. Nah berbeda dengan orang Farisi, dia kata Tuhan, aku orang yang rajin ibadah, yang aku orang yang suka bawa persembahan, disini bawa persepuluhan, berpuasa, ya, berpuasa. Tapi di akhir doanya dia katakan, ya, ketika dia bilang saya bukan orang pencuri, bukan pezina, bukan perampok, yang terakhir dia bilang apa? Bukan seperti pemungut cukai ini. Nah ini gambarnya nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan? Kelihatan gambarnya? Mana yang orang Farisi? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Hah? Kanan. Kenapa kanan? Nah, dilihat dari pakaian. Mereka suka pakai sorban nih, ada sorbannya. Nah, yang pemungut cukai yang di sebelah kiri, pemungut cukai angkat tangan ke atas atau enggak? Enggak. Yang orang Farisi? Iya. Yang pemungut cukai dia tunduk sambil memegang dadanya. Alkitab bilang sambil bicaranya begini, Tuhan ampunilah aku orang yang berdosa ini. Ya. Dia datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan sambil minta ampun sama Tuhan, sambil minta ampun sama Tuhan. Dan ternyata yang dijawab doanya siapa? Orang Farisi yang tahu Alkitab, yang katanya pintar, yang katanya nggak berbuat salah, nggak berbuat dosa, atau orang yang berdosa? Orang yang berdosa. Justru yang Tuhan dengar adalah doa orang pemungut. Nah, kenapa Tuhan dengar doa pemungut cukai? Karena dia datang dengan kerendahan hati. Dia datang
tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tapi kalau kita datang merasa baik, merasa diri hebat, merasa diri pintar, maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Nah, kita boleh berdoa apa saja kita doain, minta sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kalau kita berdoa sambil berbuat dosa. Di mana orang pasti berdoa sambil berbuat dosa? Karena meremehkan orang yang doanya begini, aku bersyukur aku bukan seperti pemungut cukai ini. Dia nunjukin yang di sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Ternyata sekarang orang bisa berdoa sambil menghakimi orang lain. Misalnya lo, terima kasih Tuhan, ya misalnya contoh, David berdoa, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku nggak sama kayak Deva. Wah, itu berarti doa apa itu? Doa sombong dan menghakimi. Nah, jangan aku bersyukur, aku nggak terlalu cerewet. Nah, nggak kayak siapa? Kayak Cici. Ah, itu termasuk apa? Sombong. Menjelekan, merasa lebih baik. Nah, Cici lagi berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih puji Tuhan, aku bersyukur aku nggak bawel seperti David. Wah, padahal lagi berdoa. Nah, doa seperti itu nggak didengar oleh Tuhan, nggak didengar oleh Tuhan. Yang Tuhan mau doa yang benar gimana? Panjang-panjang atau pendek doanya? Pendek tapi pasti. Nah, kata Cici pendek tapi pasti. Ya, pastinya apa? Pastinya apa, Ci? Dengan segenap hati. Nah, dengan segenap hati, karena Tuhan melihat hati. Doa panjang bukan berarti dijawab oleh Tuhan. Dan doa pendek bukan berarti tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, Tuhan melihat apa kalau kita lagi berdoa? Tuhan lihat hati. Makanya belajar berdoa dengan hati yang tulus. Jangan sambil berdoa sambil menghakimi orang lain. Biar kita doanya 1 jam. Kalau doa kita menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Walaupun doa kita sederhana, kita nggak bisa doanya panjang-panjang karena belum bisa. Tapi kita berdoa dengan tulus hati, ya, tulus hati, merendahkan diri, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih benar dari orang lain. Nah, maka doa seperti itu dijawab oleh Tuhan. Nah, doa pemungut cukai, Tuhan ampuni aku yang berdosa. Karena apa? Karena manusia pasti masih bisa berbuat salah dan masih bisa berbuat dosa, ya. Masih bisa berbuat salah, masih bisa berbuat dosa. Makanya belajar berdoa kepada Tuhan. Jangan doa sambil menyalahkan atau menghakimi orang lain, tapi belajar berdoa dengan tulus karena Tuhan melihat hati. Kalau kita dengan tulus berdoa, biarpun doanya pendek, pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, oke. Ayat hafalannya ditulis ya, yang di rumah ditulis. Ayat hafalannya Matius 7 ayat 7. Dicatat ya. Matius 7, nanti Koko yang masukin. Nah, itu ayat hafalannya. Matius 7 ayat 7 itu ayat hafalannya.
Nah, kalau mau berdoa, ini nih yang kemarin nih, tugas minggu kemarin nih. Tugas minggu kemarin ini punya Dep. Tugas minggu kemarin ini ya bisa bikin seperti ini, bisa juga dalam bentuk tangan. Tapi ingat, di dalamnya ada catatan pokok doanya, ya ditulis sendiri. Setiap anak-anak berdoa, baca di sini pokok doanya, ya pokok doanya dibaca ya, dibaca di sini pokok doanya. Maka ini buat nulis pokok doanya. Kalau di jari-jari tangan, nah pokok doanya ditulis di jari, 10 jari ini. Kayak ini punya Cication. Ini ada tulisannya semua nih. So, ini jempol, jari telunjuk, jari manis, jari tengah, jari kelingking, ada semua ya. Ada tulisannya. Jadi pokok doanya ditulis di jari-jari. Tapi kalau mau bikin buku seperti ini, berarti di dalamnya ada catatan buat pokok doa ya. Pokok doa. Nah, ini kan. Nih, tangannya kalau mau doa tinggal dibuka nih pokok-pokok doanya di sini ya, supaya nggak lupa. Ya, jadi begini. Nah, oke ya, bikin begini ya. Ini gampang, paling gampang bikinnya. Ya oke, kalau ini susah bikinnya, bikin begini. Ya, oke ya. Ingat ya, ayat hafalannya Matius 7 ayat 7. Ini udah numpuk nih. Ini tugas ini belum. Doa Bapak kami minggu kemarin belum ada yang berdoa. Di grup belum ada yang dikirim videonya lagi doa, belum ada. Ingat, nggak boleh sambil baca, harus dihafal doa Bapak kaminya dari awal sampai selesai. Ya. Nah untuk minggu ini ayat hafalannya Matius 7 ayat 7. Siapa yang bisa doa Bapak kami? Siapa yang bisa bikin tugas ini buat pokok doa? Ya, yang paling cepat videonya masuk nanti dapat hadiah. Cici mana hadiahnya? Mas ini ya. Dapat hadiah. Jadi tugasnya satu, doa Bapak kami. Yang kedua, bikin ya gambar kertas jari atau buku seperti ini. Ya, isinya pokok-pokok doa. Dan yang ketiga, ayat hafalan Matius 7 ayatnya yang ke-7. Siapa yang paling cepat dapat hadiah nih, masih banyak nih hadiahnya. Masih banyak. Waduh. Nih masih banyak hadiahnya. Siapa yang paling cepat? Tapi ingat, doa Bapak kami nggak boleh sambil baca. Makanya sambil merem matanya. Banyak kan hadiahnya? Hadiahnya banyak. Banyak hadiahnya ya. Jadi tugasnya doa Bapak kami ya, pokok-pokok doa yang seperti ini ya. Mau pilih yang mana, salah satu aja, jari atau yang seperti ini ya. Dan ayat hafalan Matius 7 ayat 7. Ditunggu minggu ini, siapa yang paling cepat masuk dapat hadiah ya. Yuk mari kita berdoa. Berdiri semua yang di rumah, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita akan mengakhiri ibadah Rabu Ceria malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Tanganmu menyertai
Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, supaya kami memiliki hati yang tulus ketika kami berdoa. Dan kami percaya doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Berkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, kepintaran, jadi anak yang baik, takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Berkati juga dalam sekolah kami, berkati orang tua kami, dan berkati masa depan kami. Kalau ada kuasa roh jahat, virus penyakit yang mau mengganggu kami, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam semua.